Halo semua, selamat datang kembali di channel Komik Kinime. Di video kali ini, Mimin masih merangkum anime One Piece. Di episode kemarin, Nico Robin datang ke tempat Sanji untuk menyelamatkannya. Sementara pertarungan dua Yonko semakin memanas. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mulai ke ceritanya. Nico Robin yang datang bersama Brook akhirnya bisa menyelamatkan Sanji. Sanji sangat berterima kasih kepada Nico Robin karena telah datang menyelamatkannya. Brook pun dengan cepat memotong jaring laba-laba milik Black Maria. Nico Robin juga berterima kasih kepada Sanji karena masih mempercayainya. Sanji pun pergi ke tempat samurai Akazaya berada. Di lain tempat terlihat Momonosuke, Shinobu, dan Yamato sedang berada di gudang kastil Kaido. Di sana Yamato menyadari ada yang memata-matainya. Ia pun menangkap mata-mata itu. Ternyata mata-mata itu adalah tikus cyborg milik Bao Huang yang ditempelkan kertas bermata satu. Hewan itu disebut Meris. Jumlah Meris sangat banyak dan berkeliaran di seluruh penjuru Pulau Onigashima. Ada juga Meris manusia yang bertugas sebagai penerima sinyal gambar dan suara dari Meris hewan. Atas hal itu, persembunyian mereka diketahui oleh musuh, sehingga bawahan Kaido mencoba membuka paksa gudang itu. Yamato yang mengetahui hal itu pun ia menyuruh Momonosuke untuk bersembunyi di balik bajunya, agar keberadaannya tidak diketahui oleh musuh. Mereka bertiga pun berhasil lolos dari kronco-kronco Kaido. Di pintu masuk Pulau Onigashima terlihat Wanda yang terkapar karena bertarung melawan Perospero. Carrot yang melihat semua itu sangat marah. Ia pun langsung menyerang Perospero dengan kekuatan listriknya. Senjata permen milik Perospero dengan mudahnya dihancurkan hingga membuat Perospero terpojok. Namun tanpa diduga saat Carrot akan menyerang kembali, tiba-tiba mode sulung Carrot terhenti akibat bulan purnama tertutup awan. Alhasil Carrot pun berhasil dijatuhkan. Di sana ia mengingat saat-saat kematian Pedro. Hingga dendamnya terus bergejolak. Namun Carrot tak bisa berbuat apa-apa karena mode sulungnya terhenti. Pedro pun meninggalkan mereka berdua. Di tempat Kaido berada, Kaido dalam mode hybridnya senang melihat kekuatan generasi terburuk. Sementara Luffy yang melihat hal itu, ia menyuruh Zoro untuk menahan Kaido selama 1 menit. Sedangkan dirinya akan beristirahat sejenak. Killer menyerang dengan teknik Camel Sonic, namun serangan itu tidak mempan. Walau senjata Killer menembus tubuh Kaido, bahkan mencabik-cabiknya. Dalam mode hybrid, tubuh Kaido semakin keras dan sulit ditembus. Killer pun harus menerima serangan angin gada besi milik Kaido hingga membuat ia terlempar cukup jauh. Kaido pun menghirup angin dan mengeluarkannya. Terciptalah tebasan angin yang sangat dahsyat. Begitupun dengan Big Mom, ia mengeluarkan petir inderanya yang diarahkan ke Luffy dan Zoro. Dengan cepat Law memindahkan mereka berdua hingga membuat Luffy terbangun. Sepertinya haki milik Luffy sudah terkumpul. Luffy pun siap melanjutkan pertarungannya. Kembali ke lantai 3 kastil Kaido, kita diperlihatkan Jack yang keluar dari tempat istirahatnya. Karena sebelumnya Jack terluka akibat serangan Akazaya. Jack bergegas ke tempat Akazaya berada. Ia ingin menghabisi para Akazaya yang sedang terluka parah. Di perjalanan Jack menghubungi Black Maria. Ia mengatakan untuk tidak pergi ke tempat para Akazaya berada. Walaupun para Akazaya sedang sekarat, tetap saja mereka bukanlah lawan yang bisa dikalahkan oleh Tobiropo. Kini Jack pergi ke tempat Akazaya berada. Sanji juga sedang menuju ke sana. Apa jadinya jika Sanji dan Jack dipertemukan? Lanjut, next finally, di mana Black Maria sudah siap bertarung melawan Nico Robin dengan wujud laba-labanya serta membawa tombak yang sangat menakutkan. Black Maria berkata jika ia akan mengalahkan Nico Robin dan memanfaatkannya untuk Kaido. Namun Nico Robin menolak. Ia lebih memilih mati dalam bertarung daripada harus dimanfaatkan. Sedangkan Brook terlihat senang ketika mendengar ucapan Nico Robin.
Mungkin ia terlihat senang pula ketika melihat gunung kembar raksasa milik Black Maria. Kita beralih ke aula kastil Kaido, di mana banyak sekali pasukan aliansi ataupun musuh yang sudah terjangkit virus. Kakek Hyogoro terus menyemangati para samurai agar tidak menyerah, terus bertahan hingga vaksin selesai diperbanyak oleh Chopper. Walaupun Chopper juga sedang menahan rasa sakit yang sama, namun ia terus berusaha membuat obatnya. Scratchman Appo dan para samurai Orochi terlihat ragu untuk merebut vaksin iblis es. Mengingat saat ini Hyogoro, para Yakuza dan X-Drake sedang melindungi Chopper yang sedang memperbanyak vaksin. Hyogoro sedikit demi sedikit virus es hampir menutupi tubuhnya. Ia berpesan kepada para Yakuza jika vaksin belum jadi dan ia menjadi iblis, Hyogoro meminta kepada Yakuza untuk membunuhnya. Awalnya para Yakuza ragu, namun jika tidak diakhiri maka akan semakin banyak aliansi yang akan dijatuhkan. Mengingat tubuh Hyogoro kembali ke masa primanya. Para bawahan Orochi mencoba menyerang kakek Hyogoro. Di sana Hyogoro memperlihatkan kekuatan masa jayanya dengan teknik pedang bernama Hanono Nitoryu Dohatsu Kohai. Dengan mudahnya bawahan Orochi dijatuhkan. Di sana Hyogoro bergumam. Ia berharap jika dahulu dirinya bersama Oden menentang Kaido dalam kondisi terbaiknya. Hyogoro penasaran apa yang terjadi. Begitu juga dengan Kinemon dan yang lain sudah melakukan hal yang luar biasa untuk menyambut Fajar di Wano Kuni. Selain itu, Hyogoro menemukan murid yang menarik. Ia yakin muridnya itu bisa membuka Fajar di tanah Wano. Sementara itu, Queen yang melihat kakek Hyogoro dalam keadaan prima, ia pun mencoba menyerang Hyogoro dengan senjatanya. Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Marco. Marco pun harus berhadapan dengan dua komandan Yonko, yaitu King dan Queen. Marco berhasil menekan dua komandan Yonko agar tidak ke bawah, karena di sana ada Chopper yang masih memperbanyak vaksin. Setelah sekian lama vaksin pun berhasil dibuat dan persiapannya sudah siap. Namun ia memiliki masalah terakhir, yaitu tentang keampuhan vaksin Oni. Mengingat vaksin itu dibuat secara mendadak, mereka pun butuh kelinci percobaan untuk memastikan keamanan vaksin. Dengan terpaksa Chopper yang menjadi kelinci percobaannya, karena hanya Chopper yang terjangkit virus yang berada di situ. Setelah ia meminum vaksinnya, kulit Chopper mulai hancur, terlihat pecahan merah darah, entah apa yang terjadi. Vaksin beralih ke tempat kakek Hyogoro berada. Di sana para samurai kembali menjadi monster saat api biru milik Marco menghilang. Mengingat api biru milik Marco hanya bisa memperlambat pergerakan virus Oni, begitupun dengan kakek Hyogoro. Kesadaran mulai menghilang. Sebelum kesadaran sepenuhnya menghilang, kakek Hyogoro meminta kepada Yakuza untuk segera membunuhnya. Walaupun para Yakuza sangat berat hati, namun jika tidak diakhiri maka akan banyak nyawa yang hilang. Saat detik terakhir eksekusi kakek Hyogoro di sana, ia mengingat Oden pada masa dahulu. Ia merasakan seolah langit memberi hadiah di akhir hidupnya. Kakek Hyogoro meminta tolong untuk segera membunuhnya agar ia tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Lalu episode kali ini berakhir dan akan disambung minggu depan. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode lanjutannya. Sampai jumpa.